Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Firman Tuhan, nas renungan untuk kita pada hari ini tertulis di dalam Yohanes 3 ayat 21. Begini firman Tuhan. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, di dalam realitas kehidupan yang kita hadapi, kita diperhadapkan terhadap dua perbuatan atau perlakuan, di mana kedua perbuatan atau perlakuan ini semua orang pasti pernah melakukannya. Perbuatan yang pertama yaitu perbuatan yang benar. Tentu perbuatan benar ini nyata dalam kehidupan kita dengan keterus terangan, tidak ada yang disembunyikan. Dan sifat-sifat dari orang benar pastilah berani. Sebagaimana seperti ungkapan atau peribahasa yang mengatakan bahwa ketika seseorang itu benar, maka dia berani. Berani karena benar. Inilah sifat manusia yang sesungguhnya hidup di dalam terang Allah. Karena sifat manusia itu yang sesungguhnya adalah benar, maka setiap orang dituntut untuk melakukan kebenaran. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, tentu sebagai orang percaya, untuk melakukan kebenaran bukan hal yang mudah, bahkan hal yang sulit. Karena di mana-mana tidak sulit ditemui orang yang bertindak, orang yang berkata benar, orang yang berbuat benar, sering justru dibenci, bahkan disakiti. Bahkan ketika kita melihat atau mengamati, meneliti pekerjaan pelayanan Yesus, justru melakukan tindakan-tindakan kebenaran, melakukan perbuatan-perbuatan yang benar, justru banyak yang membenci. Dan oleh kebenaran yang dilakukan Yesus itulah dia akhirnya harus menjalani penyaliban. Tetapi di dalam firman Tuhan hari ini, seperti apapun risiko dari perbuatan kita yang benar, kita tidak perlu takut dan gentar, karena perbuatan yang benar itulah perbuatan yang menunjukkan dan menunjukkan firman Allah yang benar-benar hidup di dalam perilaku kita setiap hari. Dan perlu kita ingat, Bapak Ibu, bahwa setiap orang yang berbuat benar, setiap orang pelaku kebenaran, dia akan memiliki kuasa Allah. Yakobus mengatakan, jika orang berdoa, orang benar berdoa, maka kuasanya sangat besar. Dan inilah yang menjadi pola hidup kita, yaitu berdoa dalam kebenaran. Dan sifat manusia yang kedua, Bapak Ibu, yang setiap orang pasti pernah melakukannya, yaitu perbuatan jahat, di mana seseorang yang melakukan perbuatan jahat tentu kebalikan daripada kebenaran. Orang benar pasti sebenarnya membawa orang kepada kebahagiaan. Orang benar pasti membawa orang kepada keberuntungan. Tetapi orang jahat justru mencelakakan,
dan rencana-rencananya selalu membuat orang celaka. Nah, oleh karena itu pada hari ini kita diingatkan Tuhan supaya senantiasa berbuat benar di dalam kehidupan kita. Karena itulah cerminan kita anak-anak Allah yang melakukan firman Allah. Sebagaimana khotbah minggu yang lalu, kita bukan hanya pendengar firman Tuhan, tetapi kita adalah pelaku firman Tuhan. Pelaku firman Tuhan adalah orang-orang yang hidup di dalam kebenaran dan terang Allah. Selamat menjalani kehidupan hari ini di dalam melakukan kebenaran yang dari Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu yang senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan kami. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami sebagai anak-anak Tuhan, supaya kami berlaku, bertindak, dan berjalan di dalam kebenaran, karena itulah yang Engkau kehendaki. Biarlah perilaku-perilaku kejahatan jauh dari kami, karena itu mencelakakan dan membuat orang tidak bahagia dan tidak mengalami sukacita. Tetapi setiap kebenaran yang kami lakukan pasti membahagiakan orang lain, walaupun terkadang risiko pelaku kebenaran boleh dibenci, boleh dimusuhi, tetapi di hadapan Tuhan pelaku kebenaran adalah terang dan anak-anak Tuhan. Tuhan Allah Bapa di surga, kami berdoa untuk semua anggota jemaat-Mu, mulai dari anak-anak kami, remaja, naposebulung, hingga kepada orang tua kami yang lansia. Biarlah Tuhan yang memberkatinya. Tuhan Allah Bapa di surga, apabila ada anggota jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, Tuhan, biarlah Engkau yang berikan kesehatan dan kesembuhan. Yang berbeban berat Engkau ringankan Tuhan. Yang bergumul, yang lemah Engkau kuatkan Tuhan. Engkau berikan jalan keluar dalam setiap persoalan kehidupannya. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap program gereja-Mu yang akan kami layankan. Biarlah semuanya berjalan dengan baik, sehingga nama-Mu semakin dimuliakan, dan semua anggota jemaat-Mu dapat menerima sukacita dan kebahagiaan di dalam kehidupannya. Kehidupan kami satu hari ini kami serahkan hanya di dalam bimbingan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Ampunkan kami dari segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat bekerja, selamat beraktivitas, dan selamat melayani untuk kita semua. Tuhan memberkati. Horas.